Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Renata Panggalo. Hari ini warga Pati kembali menggelar aksi unjuk rasa, saudara, di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Dan saat ini langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin, yang sudah berada di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Iwan, bisa Anda jelaskan kepada kami situasi di sana seperti apa saja yang mereka tuntut? Ya, selamat sore Renata dan saudara. Memang saat ini ribuan massa dari masyarakat Pati 1 ini kembali melakukan aksi unjuk rasa. Mereka saat ini sudah sampai di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Pati untuk menuntut beberapa poin. Setidaknya di sini ada 13 poin yang mereka tuntut kepada anggota DPRD Kabupaten Pati. Salah satunya adalah mereka meminta kepada seluruh partai politik yang ada di Parlemen Kabupaten Pati ini untuk bisa mengawal dengan serius hak angket pemakzulan Bupati Pati yang menurut mereka partai politik ini kurang serius, gitu. Karena sejak berjalannya pansus pada bulan lalu, 1 bulan yang lalu ini terkesan ada semacam masuk angin dari para anggota pansus seperti itu. Nah, mereka meminta komitmen dari partai politik yang ada di Kabupaten Pati untuk serius dalam mengawal pansus hak angket ini. Kemudian yang kedua, mereka juga menuntut kepada Partai Gerindra dalam hal ini untuk segera menonaktifkan Sudewo yang statusnya adalah sebagai pengurus DPP Partai Gerindra untuk segera dinonaktifkan karena Sudewo sudah dianggap mencederai rakyat Pati dan beberapa waktu lalu juga sempat melakukan kebijakan arogan, yaitu diantaranya menaikkan pajak hingga mencapai 250%. Meskipun kebijakan itu sudah dibatalkan, namun juga banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh masyarakat ini masih terlalu arogan. Karena dalam mengambil keputusan ini, dia tidak melibatkan stakeholder yang ada, hanya sesuai dengan kemauan atau keinginan dia saja. Seperti itu. Selain itu, Renata, massa ini juga menuntut kepada Partai PDIP dalam hal ini yang sebagai partai pemenang pada pemilu kemarin untuk tidak mengganti Ketua Pansus, yaitu Teguh Bandang Waluyo, yang dianggap sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Karena rakyat mendengar informasi bahwa Teguh Bandang ini terlalu vokal, sehingga PDIP akan mengganti Teguh Bandang Waluyo ini sebagai Ketua Pansus. Nah, kalau itu terjadi, ini menurut masyarakat ini bagian dari bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik yang ada di Kabupaten Pati. Demikian, Renata. Ya, Iwan, berarti yang kami tangkap sejauh ini memang demonstrasi masih terus berlangsung sejak siang. Ada beberapa tuntutan, diantaranya penuntasan proses panitia khusus yang sudah dibentuk untuk hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Yang ingin kami tanyakan, Iwan, bisa Anda jelaskan sepanjang Anda memantau kasus ini dari sejak awal demonstrasi berlangsung, kemudian pansus telah terbentuk. Sebenarnya progres dari DPRD Pati sendiri dalam pansus pemakzulan Bupati Pati ini seperti apa? Ya, untuk progres pansus ini beberapa waktu lalu. Dan saudara, kami masih mencoba untuk memperbaiki 70%. Jadi saat ini tinggal 30% lagi pansus ini akan selesai menyelesaikan kerjanya seperti itu. Dari poin-poin yang sudah diperiksa atau dimintai keterangan oleh pansus ini, yang terakhir kemarin adalah dari asosiasi notaris yang di situ dimintai keterangan terkait adanya dugaan bahwa ada semacam kebijakan sepihak dari bupati yang menunjuk notaris di Kabupaten Pati untuk membuat legalitas koperasi merah putih. Nah, ini dari temuan di pansus kemarin memang
ternyata ada indikasi bahwa untuk penunjukan notaris yang akan mengurus perizinan Koperasi Merah Putih ini ada kecenderungan bahwa itu didominasi oleh orang-orang Bupati Sugewo. Seperti itu, Renata. Ya, Iwan, kami juga ingin menanyakan mengenai titik demo yang terjadi di Pati. Kami mendapatkan informasi ada 3 titik, Iwan. Bisa Anda jelaskan apakah benar ada 3 titik dan Anda berada di titik mana tepatnya? Ya, memang benar. Rencana dari aksi ini akan digelar di 3 titik, yaitu salah satunya ada di kantor DPRD Kabupaten Pati, kemudian nanti maka akan bergerak ke kantor DPC Gerindra, dan kemudian berlanjut di kantor DPC PDI Perjuangan. Nah, saat ini Renata saya bisa sampaikan sudah terjadi negosiasi untuk perwakilan massa diterima oleh anggota DPRD, dan ini masih proses negosiasi. Jika nanti proses negosiasi tersebut diselesaikan di kantor DPRD ini, kemudian maka tidak akan bergeser ke kantor DPC Gerindra maupun kantor DPC PDIP Kabupaten Pati. Demikian, Renata. Iwan? Ya. Oke. Kami juga ingin menanyakan mengenai ini. Kami mengamati masa demo ini cukup banyak ya, ada di titik Anda sekarang, ada sejumlah pengamanan juga yang dilakukan oleh kepolisian. Bisa Anda jelaskan untuk hari ini pengamanan yang dilakukan Polri seperti apa? Ya, Renata, benar sekali. Memang dalam hal ini pengamanan yang dilakukan oleh Polri cukup maksimal. Setidaknya tadi siang Kapolres Pati menyampaikan ada 1.200 personel gabungan yang diterjunkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa pada siang hingga sore hari ini. Aparat gabungan tersebut tidak hanya dari Pati, namun juga dari Polres-Polres di sekitar Kabupaten Pati. Harapannya dengan penerjunan aparat gabungan ini, setidaknya untuk aksi unjuk rasa kali ini bisa berjalan tertib dan lancar seperti itu. Nah, saat ini masih terjadi proses negosiasi, Renata, di depan kantor DPRD untuk adanya perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu diterima di kantor DPRD. Nah, ini seperti visual di ini masa masih menunggu siapa saja nanti yang diizinkan masuk ke kantor DPRD. Itu, Renata.